Apa yang bakal kamu lakuin kalau gebetan kamu tiba-tiba minjem duit 100 juta sama kamu? Bakalan kamu kasih? Atau kamu malah jadi ilfil dan mending kamu ghostingin aja? Itulah yang lagi dialami oleh Taeha saat Haeso tiba-tiba ngirim pesan buat minjem duit. 100 juta sebenarnya receh sih buat Taeha, tapi ya aneh aja kalau Haeso tiba-tiba minjem duit sama dia. Di sisi lain, Haeso malah nyesel ngirim pesan begitu ke Taeha karena pada kenyataannya dia nggak beneran pengen minjem duit ke Taeha. Haeso sebenarnya cuma pengen bikin Taeha menjauhinya, dan minjem duit 100 juta adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Tapi Haeso malah jadi kepikiran sama Taeha dan ngerasa kesepian karena selama ini Taeha selalu berada di sisinya. Haeso merasa begitu kehilangan, bahkan ia nggak seperti ini saat Minchul meninggalkannya. Malam itu, Taeha nampak menghajar seorang pria untuk melampiaskan semuanya. Taeha bahkan nyuruh Lee Jae buat mukul dia. Biar kelihatan mukanya semakin babak belur, Lee Jae jelas aja kaget dan bilang kalau dia nggak berani mukul Taeha. Bukan karena Taeha adalah bosnya, tapi Taeha kan badannya gede dan jago berantem juga. Taeha kemudian pergi menemui Haeso yang seketika kaget banget saat melihat Taeha yang udah babak belur. Haeso langsung ngomelin Taeha karena hal itu. Tadinya Haeso nggak pengen lagi berurusan sama Taeha, tapi dia juga nggak bisa ngebiarin Taeha menderita karena luka-luka di wajahnya. Haeso lantas menyuruh Taeha masuk ke rumah dan mengobati luka-lukanya. Pada momen itu, Taeha bilang kalau dia bawain duit 100 juta yang Haeso minta. Haeso lantas mengambil kantong yang dibawa oleh Taeha dan terkejut saat melihat uang tunai segitu banyaknya. Haeso jelas aja menjadi syok dan bertanya dari mana Taeha mendapatkan uang tersebut. Saat Taeha bilang kalau dia menjual ginjalnya, Haeso langsung membuka baju Taeha dan menemukan bekas luka di sana. Haeso seketika menjadi gemetar karena perasaan yang bercampur aduk. Bahkan ia nggak sanggup lagi membendung air matanya karena merasa bersalah pada Taeha. Melihat reaksi Haeso, Taeha akhirnya jujur kalau dia nggak beneran ngejual ginjalnya. Taeha pun meminta maaf dan lantas merangkul Haeso dalam pelukannya hingga Haeso berhenti menangis. Bahkan setelah Haeso berhenti menangis dan menjadi lebih tenang, Taeha enggan melepas Haeso dari dekapannya. Entah karena terbawa suasana atau emang lagi pengen aja, Haeso malah mencium Taeha, which is hal itu sontak aja bikin Taeha kaget. Taeha sih ngerasa seneng-seneng aja, tapi dia nggak pengen Haeso menyesali hal itu di kemudian hari. Haeso berkata bahwa ia tidak akan menyesali apapun, lalu menggenggam tangan Taeha dengan mantap. Sebuah isyarat bahwa ia mempercayai pemuda itu sepenuhnya. Taeha menyambutnya dengan penuh kehangatan, membiarkan bibirnya menyentuh kulit Haeso di bawah rahang, sebuah sentuhan ringan yang membuat Haeso menarik napas pelan. Taeha kemudian menyentuh telinga Haeso dengan lembut, sekadar menenangkan dan mempererat kedekatan di antara mereka. Haeso hanya bisa mengatur napasnya ketika Taeha menunjukkan perhatian penuh padanya. Sentuhan-sentuhan lembut dari Taeha membuat pikirannya tercerai-berai, hingga ia sedikit kewalahan oleh kedekatan mereka yang terasa begitu intens. Taeha sempat menarik Haeso lebih dekat, membuatnya terkejut sekaligus gugup. Ada momen singkat ketika Haeso merasa ragu, takut mengambil langkah yang mungkin ia sesali. Tapi dalam detik berikutnya, Haeso menyadari bahwa kebersamaannya dengan Taeha adalah sesuatu yang tidak ingin ia lepaskan. Haeso sempat mengernyit, tak percaya betapa kuatnya tarikan perasaan yang ia rasakan saat Taeha menatapnya dengan mata gelap yang penuh ketegasan dan emosi yang sulit disembunyikan. Ia mengira semuanya akan kembali tenang, tapi Taeha justru menunjukkan bahwa ia masih ingin menyampaikan perasaannya sepenuhnya. Haeso hampir kehilangan kata-kata ketika intensitas suasana itu kembali meningkat. Ada sesuatu yang kuat dan mengalir di antara mereka, membuatnya merasa seolah terseret dalam pusaran emosi yang tak mampu ia jelaskan. Di sisi lain, Taeha berusaha menahan napas, merasakan betapa dalam hubungan itu bagi dirinya. Semua yang ia keinginan, kekaguman, dan perasaan yang selama ini ia rahasiakan seakan memuncak pada momen tersebut. Ini adalah sesuatu yang sudah lama ia rasakan untuk Haeso, seorang wanita yang tanpa ia sadari telah membuatnya kehilangan kendali, karena ia benar-benar telah sepenuhnya jatuh cinta pada Haeso. Seusai malam penuh kehangatan itu, Haeso nampak tertidur karena kelelahan, sampai ia bangun keesokan harinya dan melihat Taeha terlelap di sisinya. Haeso segera saja mengingat momen kedekatan mereka tadi malam. Ia berusaha meyakinkan diri kalau mereka just having fun together dan gak ada maksud lain di balik semua itu. Haeso berusaha bangun karena dia harus pergi kerja, tapi Taeha malah merangkulnya semakin erat seraya meminta Haeso untuk bolos kerja. Pada akhirnya, Haeso pun bolos kerja, which is hal itu sampai bikin Haeso kepikiran sendiri karena tumben-tumbennya dia berani buat bolos kerja. Haeso lantas beralih kepada Taeha dan menyadari bekas luka di dadanya. Taeha mengungkapkan kalau ia pernah sakit keras saat kecil hingga harus menjalani operasi. Tapi Taeha juga meyakinkan Haeso kalau sekarang dia udah sembuh total. Mengetahui kalau Haeso ngerasa lapar, Taeha pun berinisiatif membuatkan sarapan untuk Haeso. Taeha lantas pergi ke dapur, tapi di waktu yang bersamaan, Haeso malah kepikiran tentang Minchul yang hampir bikin dapur mereka kebakaran, sehingga dia buru-buru menyusul Taeha. Haeso mengira kalau Taeha nggak paham mengenai kompor dan alat-alat
dapur. Tapi Taeha lantas membawa Haisu kembali ke kamar dan menyuruhnya beristirahat. Haisu diam-diam mengintip Taeha yang sedang memasak, tapi ia langsung bersembunyi dan ngerasa malu saat Taeha menoleh ke arahnya. Seakan-akan Taeha tahu kalau dia lagi ngintip. Mereka kemudian makan bersama, bahkan Taeha juga bantuin Haisu nyuci piring. Haisu lantas menanyakan tentang uang yang dibawa oleh Taeha, yang ternyata adalah uang mainan. Taeha bilang kalau ia nggak bermaksud menipu Haisu dengan bawain uang mainan. Taeha cuma pengen memenuhi permintaan Haisu, berharap agar Haisu nggak ninggalin dia. Setelah sarapan, Haisu bergegas untuk mandi seraya ngelarang Taeha untuk masuk ke kamarnya. Tapi Taeha malah nyelonong masuk gitu aja ke kamar Haisu untuk memeriksa beberapa hal. Taeha nampak senang saat mengetahui kalau Haisu udah menyingkirkan semua hal tentang Minchul dari rumah itu. Taeha lantas pergi keluar dan menemukan barang-barang itu di tempat sampah. Tapi ekspresi Taeha seketika berubah saat ia menemukan sesuatu dan memutuskan untuk membawanya pulang. Siang itu, Taeha yang lagi gabut lantas manggil Lee Jae buat nemenin dia main monopoli. Sementara Taeha lagi main sama Lee Jae, Hiso nampak sedang bekerja di restoran saat rekan kerjanya mengatakan kalau akhir-akhir ini semua pelanggan selalu bersikap baik. Rupanya semua itu berkat Taeha yang udah nyuruh Lee Jae buat ngancem para pelanggan yang selalu bikin masalah di tempat kerja Haisu. Mendengar hal itu, Haisu pun nampak senang meski ia nggak mengetahui tentang apa yang udah Taeha lakuin buat dia. Di tempat lain, Minchul nampak sedang menghabiskan waktu yang intim dengan Ari. Karena kelelahan abis nganu, Ari pun meminta Minchul memasak untuknya. Tapi Minchul ogah sembari bilang kalau dia nggak bisa masak. Ari nampak kesal karena Minchul malah sibuk dengan ponselnya, alih-alih memberi perhatian padanya. Entah apa yang merasuki Minchul, tapi nggak lama kemudian, dia setuju buat masakin Ari, dan hal itu jelas aja bikin Ari seneng. Pada momen itu Minchul malah teringat momen saat dia masak ramen buat Haisu. Kala itu mereka belum nikah dan Minchul seneng banget ketika Haisu main ke rumahnya. Gak cuma itu, mereka juga main bareng semalaman, which is hal itu merupakan pengalaman pertama bagi keduanya. Tapi sekarang, semua itu hanya masa lalu. Sore itu, seperti biasa, Taeha menjemput Haisu sepulang kerja. Dengan penuh perhatian, Taeha menggendong Haisu turun dari sepeda motornya. Melihat Taeha yang begitu perhatian padanya, Haisu lantas menggenggam tangan Taeha, dan Taeha kelihatan seneng banget karena tangannya jadi terasa hangat. Pada momen itu, Haisu menegaskan kepada Taeha kalau mereka nggak pacaran meski udah main bareng. Tapi Taeha nggak setuju karena menurutnya hal itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah hubungan, meski nggak melibatkan perasaan. Sebelum pergi, Taeha menarik Haisu ke pelukannya. Taeha lantas menyandarkan kepalanya di pundak Haisu dan tak bisa menahan diri untuk menelusuri leher Haisu dengan lembut. Haisu cuma bisa mendesah saat Taeha menyesap titik peka di lehernya. Nyaris terbawa suasana hingga ia mengira kalau Taeha akan menciumnya. Tapi secara nggak terduga, Taeha malah melepaskan Haisu dari dekapannya, lalu pamit untuk pulang. Saat di rumah, Taeha sengaja nggak menyalakan pemanas ruangan, meski udara lagi dingin-dinginnya. Lee Jae beneran gak habis thinking sama kelakuan tuan mudanya yang satu ini. Setelah kemarin ngebiarin orang mukulin wajahnya yang berharga, sekarang Taeha malah sengaja nyari penyakit. Dan semua itu dia lakuin hanya untuk mendapatkan perhatian dari Haisu. Taeha lantas curhat ke Lee Jae kalau dia udah ngasih semuanya ke Haisu, gak cuma perasaannya tapi juga pengalaman pertamanya. Tapi semua itu kayaknya belum cukup untuk bikin Haisu jatuh cinta sama dia. Lee Jae cuma menanggapi dengan bilang kalau Taeha mungkin bukan tipe pria idaman Haisu dan meminta Taeha untuk gak overthinking. Tapi Taeha malah nyuruh Lee Jae buat libur besok malam. Sambil menyeringai licik, Taeha bilang kalau besok malam dia gak bakalan pulang ke rumah. Di tempat lain, Taehi nampak mencari informasi mengenai Taeha while having fun bersama seorang wanita di klub malam. Tapi Taehi nggak mendapat informasi apapun, bahkan orang-orang di sana juga nggak mengenal Taeha. Di masa lalu, Taehi ternyata sering merundung Taeha, which is hal itu yang bikin Taeha sering babak belur. Temannya Taehi berkomentar kalau Taeha mungkin nggak punya kebiasaan seperti Taehi, yang cuma bisa ngabisin duit orang tua dan selalu foya-foya serta gonta-ganti wanita. Taehi sebenarnya udah males tinggal di Korea, tapi kali ini dia mau nggak mau harus tetap stay karena ayahnya akan segera memutuskan siapa yang akan menjadi pewarisnya. Taehi nggak bakal ngebiarin Taeha menjadi sang pewaris dan mendapatkan semuanya karena semua itu adalah miliknya. Di akhir pekan, Haisu sengaja cuti kerja agar ia bisa jalan-jalan sama Taeha. Taeha jelas aja ngerasa seneng banget karena Haisu tiba-tiba mengajaknya berkencan. Hal pertama yang mereka lakuin adalah selfie bareng di photo box. Haisu tadinya ogah karena dia nggak pede buat selfie, tapi Taeha terus membujuknya sehingga Haisu pun luluh. Taeha seneng banget saat ngelihat hasil fotonya karena dia akhirnya bisa punya foto berdua sama Haisu. Setelah itu, mereka pergi belanja dan Taeha berniat beliin baju buat Haisu. Taeha memilihkan beberapa pakaian untuk Haisu, tapi Haisu malah nyuruh Taeha buat nabung atau beli makanan enak untuk dirinya sendiri, alih-alih beliin dia baju. Tapi Taeha bersikeras dan mengatakan kalau dia emang sengaja nabung untuk beliin baju buat Haisu. Di sisi lain, si pegawai toko memberi
memberitahu Haisu kalau seluruh pakaian yang dijual di sana lagi diskon gede-gedean. Khusus hari ini aja, mendengar hal itu, Taiha langsung membeli banyak pakaian untuk Haisu, dan Haisu sama sekali gak bisa menolaknya. Haisu pun berterima kasih kepada Taiha karena udah baik banget beliin dia baju segini banyak, seraya berjanji akan membalasnya dengan membelikan sesuatu yang istimewa untuk Taiha. Bahkan Haisu nawarin buat bayarin pakaian tersebut dengan cara nyicil karena dia ngerasa nggak enak sama Taiha. Mendengar ucapan Haisu, Taiha malah tertegun dan nggak bisa menahan diri buat meluk Haisu. Mereka kemudian makan siang dan jalan-jalan ke akuarium. Saat Haisu sedang ke toilet, seorang gadis nampak menyapa Taiha, dan gadis itu sepertinya mengenal Taiha. Haisu nampak kaget saat melihat Taiha yang tersenyum pada gadis itu. Tapi saat Haisu menanyakannya, Taiha malah bilang kalau dia nggak mengenal gadis itu. Meski begitu, nggak tahu kenapa Haisu ngerasa sedikit cemburu saat Taiha tersenyum atau bersikap baik pada wanita lain. Mending kamu sadar diri deh, Haisu. Taiha kan bukan pacar kamu? Menyadari kalau Haisu ngerasa cemburu, Taiha lantas menarik Haisu ke dalam dekapannya, memeluknya dengan erat untuk sesaat sebelum melanjutkan kencan mereka. Taiha kemudian mengajak Haisu ke Sungai Han untuk melihat sunset. Saat Haisu menikmati pemandangan matahari terbenam yang sangat indah, Taiha tiba-tiba merengkuh wajahnya dan menciumnya. Sementara itu, Lee Jae nampak menghabiskan waktu liburnya bareng mantan istrinya di hotel. Lee Jae curhat dikit mengenai tuan mudanya yang nyuruh dia bersekongkol dengan pegawai toko pakaian demi meyakinkan Haisu kalau semua pakaian itu dibeli dengan harga murah, walau pada kenyataannya semua pakaian itu sangatlah mahal. Tapi Lee Jae nggak bisa nyeritain lebih jauh tentang Taiha dan keluarganya atau dia bakal dikubur hidup-hidup. Sebelum pulang, Taiha nemenin Haisu belanja ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Taiha tadinya ingin langsung pulang setelah mengantar Haisu, tapi secara nggak terduga, Haisu malah nawarin Taiha buat nginep di rumahnya. Taiha jelas aja nggak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mengikuti Haisu masuk ke rumah, tanpa menyadari kalau seseorang lagi ngawasin dia dari kejauhan. Saat Taiha sedang membantu melipat pakaian, entah kenapa, Haisu justru terpikir bahwa Taiha terlihat sangat menggemaskan. Tanpa sadar, Haisu bersandar mendekat ke arah Taiha. Gerakan spontan itu membuat Taiha terkejut sekaligus tersentuh, memicu getaran halus di dadanya yang sulit ia kendalikan. Sejak saat itu, kedekatan di antara mereka terasa makin sulit dipisahkan. Haisu sempat mencoba menghindar, tapi Taiha dengan cepat menariknya kembali ke dalam pelukan yang dipenuhi kehangatan dan intensitas. Untuk pertama kalinya, Haisu ingin mengambil kendali, mencoba membalik keadaan dan memimpin kedekatan mereka. Ketika Haisu mulai kehilangan fokus, Taiha menarik tubuhnya lebih dekat, menghapus jarak di antara mereka. Ia mencium Haisu dengan penuh urgensi, seolah takut kehilangan momen itu. Haisu merasakan tubuhnya gemetar, sensasi yang datang terlalu cepat hingga ia hampir kewalahan. Taiha menyadari hal itu, lalu memeluk Haisu, menenangkan sekaligus memperdalam momen tersebut. Haisu mengira intensitas itu akan mereda, tapi Taiha dengan suara rendah mengatakan bahwa ia bahkan belum memulai. Pada momen itu, tubuh Haisu bergetar hebat akibat kedekatan yang terasa begitu kuat, seakan seluruh sarafnya menyala. Taiha kembali mencium Haisu untuk menenangkan kegugupan sekaligus menambah kedalaman hubungan mereka. Setiap sentuhan dan gerakan terasa semakin kuat, membuat Haisu merasa seluruh tubuhnya terhimpit dalam badai emosi yang sulit dijelaskan. Dengan perlahan, puncak perasaan itu menghantam Haisu bagaikan gelombang besar yang melanda dari ujung kepala hingga ke ujung jemari. Sensasinya begitu kuat hingga membuatnya terdiam, tenggelam dalam hangatnya perasaan yang membuncah. Taiha menatapnya dengan senyum kecil yang penuh kekaguman, menyadari betapa berartinya momen itu bagi mereka berdua. Sementara itu, Minchul rupanya menjadi kepikiran karena nggak mengetahui kabar apapun dari Haisu. Tadinya ia merasa percaya diri kalau Haisu bakal menghubunginya dan memintanya untuk pulang. Tapi sudah beberapa hari berlalu dan Haisu sama sekali nggak menghubunginya. Karena udah kangen sama Haisu, Minchul memutuskan untuk duluan mengirim pesan pada Haisu. Taiha yang melihat pesan itu, jelas aja ngerasa kesel karena si Mokondo berusaha mengganggu kesenangannya. Tanpa pikir panjang, Taiha langsung menghapus pesan itu, bahkan memblokir nomor Minchul dari ponsel Haisu. Taiha nggak bakal ngebiarin siapapun, termasuk Minchul, mengganggu hubungannya dengan Haisu, sekalipun hubungan mereka cuma sebatas fisik. Di klub malam, Taihi nampak dihampiri oleh gadis yang menyapa Taiha tadi siang. Gadis itu memberitahu Taihi tentang Taiha yang wajahnya sangat mirip dengan Taihi. Gadis itu menyapa Taiha karena ia salah mengira kalau Taiha adalah abangnya. Gak cuman itu, gadis itu juga memberitahu Taihi kalau saat itu Taiha lagi berkencan dengan kekasihnya. Mendengar hal itu, Taihi nampak menyeringai licik karena ia akhirnya mengetahui kelemahan Taiha. Sementara itu, Lee Jae panik setengah mati saat ayahnya Taiha meneleponnya dan menyuruhnya untuk datang. Gak cuma itu, Chairman Taeju
Taeju juga menanyakan tentang Taeha dan berniat datang ke apartemen Taeha, padahal Taeha lagi nginep di rumah Haesu. Lee Jae pun bergegas pergi ke apartemen Taeha untuk menyembunyikan semua barang yang berkaitan dengan Haesu demi melindungi Taeha. Gak lama kemudian, Chairman Taeju pun tiba di sana dan langsung menginspeksi apartemen Taeha. Lee Jae yakin kalau ia telah menyembunyikan semuanya, tapi Taeju lantas menghampirinya dan langsung memukul Lee Jae. Rupanya Taeju mengetahui kalau Taeha lagi deket sama seorang wanita karena ia menemukan sepatu murah milik Jiho di rak sepatu Taeha. Taeju tahu banget kalau beli sepatu murah bukan merupakan kebiasaan Taeha. Jadi Taeha pasti lagi nyoba deketin seorang cewek dengan menggunakan sepatu lusuh itu, berpura-pura miskin untuk menyembunyikan jati dirinya sebagai tuan muda. Keesokan paginya, Taeha menyadari kalau sesuatu telah terjadi di apartemennya. Apalagi Lee Jae muncul dengan wajah babak belur. Meski Lee Jae nggak memberitahu apapun padanya, Taeha bisa mengetahui kalau apa yang dialami oleh Lee Jae tadi malam berkaitan dengannya. Sementara itu, saat lagi break makan siang, Min-chul yang lagi ngerokok nggak sengaja mendengar para rekan kerjanya membicarakan tentang Haesu. Menurut mereka, Haesu sangat cantik dan punya body aduhai juga, sehingga mereka pun tertarik padanya. Mengetahui kalau Min-chul adalah keluarganya, mereka pun meminta Min-chul untuk menjodohkan Haesu dengan salah satu dari mereka. Tapi Min-chul, yang sepertinya masih memiliki perasaan pada Haesu, seketika menjadi marah dan mengonfrontasi mereka. Setelah Min-chul pergi dari sana, salah satu dari mereka mengungkapkan kalau Min-chul secara khusus direkrut oleh sang CEO, sehingga mereka nggak bisa sembarangan memecat Min-chul, meski kerjanya nggak benar. Di sisi lain, Taehi nampak percaya diri saat berangkat ke kantor. Ia merasa yakin kalau ayahnya akan menjadikannya pewaris perusahaan, dan jika hal itu terjadi, maka langkah pertama yang akan ia ambil adalah menyingkirkan Taeha selamanya. Namun setibanya di kantor, Taehi dikejutkan dengan kemunculan Taeha yang bersikap layaknya seorang CEO. Taeha bahkan memiliki seorang sekretaris yang selalu mendampinginya kemanapun. Taehi jelas aja ngerasa kesel banget dan mulai mengancam Taeha. Tapi Taeha sama sekali nggak gentar, karena ia hanya menjalani perintah sang ayah dan bekerja dengan baik. Malam itu Haesu nampak gelisah karena mikirin Taeha yang nggak membalas pesannya. Bahkan pesannya tadi pagi juga belum dibaca, tapi nggak lama kemudian Taeha mengirim pesan menyuruh Haesu untuk keluar sebentar. Haesu langsung bergegas keluar rumah di mana Taeha telah menunggunya dan langsung menciumnya dengan tak sabar. Taeha melumat bibir Haesu dengan tak sabar, sementara gejolak kehangatan memenuhi dirinya setiap kali ia menyentuh Haesu. Namun, Taeha nggak bisa melakukannya malam itu, dan Haesu sepertinya memahami hal itu. Taeha bilang kalau dia akan menemui Haesu lagi nanti. Tapi secara nggak terduga, Haesu tiba-tiba menarik Taeha mendekat, lalu menyesap leher Taeha dengan rakus seolah-olah ingin meninggalkan tanda yang menegaskan kalau Taeha adalah miliknya. Saat Taeha keluar dari rumah Haesu, Lee Jae ngerasa heran karena kemeja Taeha nampak kusut dan di leher Taeha juga ada bekas cupang. Lee Jae sepertinya menyadari kalau Taeha lagi capek banget dengan urusan kantor, tapi Taeha masih sempet-sempetnya nyuruh Lee Jae buat ngawasin Min-chul. Taeha rupanya masih merasa khawatir kalau Min-chul akan kembali pada Haesu suatu hari nanti, dan dia nggak pengen hal itu terjadi, sehingga ia meminta Lee Jae untuk terus mengawasi Min-chul. Keesokan harinya, Haesu masih ngerasa uneasy meski Taeha udah datang menemuinya tadi malam. Namun, yang bikin Haesu kepikiran adalah aroma parfum menyengat yang dipakai oleh Taeha. Saat Haesu lagi bekerja di toko bunga, seorang pelanggan wanita tiba-tiba masuk. Dan di waktu yang bersamaan, Haesu mencium aroma parfum yang sama dari wanita itu. Haesu pun bertanya pada wanita itu tentang parfum yang ia pakai, dan untungnya wanita itu bersedia memberitahunya. Malam harinya, Haesu pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Gak lama kemudian, Taeha nampak datang menjemputnya, dan mereka pun berjalan pulang ke rumah. Pada momen itu, Haesu memberanikan diri bertanya pada Taeha mengenai parfum yang ia pakai. Tapi Taeha mengatakan kalau ia nggak mengganti parfumnya, which is hal itu menandakan kalau aroma parfum itu berasal dari seseorang yang berada dekat dengan Taeha. Mendengar hal itu, Haesu malah ngerasa cemburu, padahal Taeha bukan pacarnya, dan ia nggak memiliki hak buat ngerasa cemburu pada setiap wanita yang dekat sama Taeha. Di tempat lain, Ari nampak memasak sesuatu untuk Min-chul, tapi saat hidangan itu sudah jadi, Min-chul malah kehilangan selera makan karena rasanya aneh. Dan Ari masukin wortel, padahal dia tahu kalau Min-chul nggak suka wortel. Min-chul yang kesal lantas berjalan keluar, sementara Ari terus mengomel di belakangnya. Lee Jae yang sedang mengawasi mereka, langsung mengirim pesan pada Taeha saat itu juga. Sementara itu, Taeha berniat untuk langsung pulang setelah mengantar Haesu sampai ke rumah. Tapi ia tiba-tiba mendapat pesan dari Lee Jae yang menginformasikan kalau Min-chul dan Ari lagi bertengkar. Taeha seketika menyeringai dan mengurungkan niatnya untuk pulang. Taeha kemudian mengatakan pada Haesu kalau malam ini ia ingin menginap di rumah Haesu. Taeha nggak bakal membiarkan Min-chul kembali pada Haesu dan mengusik kebahagiaannya, karena saat ini Haesu telah menjadi miliknya. Kira-kira Min-chul bakal tahu tentang hubungan Haesu dengan Taeha nggak ya? Like and subscribe kalau kamu pengen tahu kelanjutannya.